Gue tuh udah kagak ngerti lagi mesti ngomong apa. Bener-bener udah diubun-ubun rasa kesel gue. Lo lihat aja tuh di lingkungan Sumatera Utara Labuhan Batu Raya. Bocah-bocah sakau udah kayak zombie. Kagak ada otaknya pisan. Mata mereka udah ngeragas banget. Kagak bisa lihat besi nganggur dikit langsung disikat. Pagar orang dicopot, jemuran emak-emak dimaling, sampai tutup got aja hilang demi secuil paket sabu. Miris banget sumpah, lihat orang-orang jadi kagak punya harga diri gitu cuma gara-gara benda haram itu. Tapi lo tahu kagak sih, kegilaan di depan mata kita itu cuma secuil dari borok yang lebih gede di Labuhan Batu sana. Gue baca laporan intelijennya sampai pengen nangis darah, karena ternyata di Sumatera Utara itu emang udah jadi sarangnya banget dengan prevalensi narkoba paling tinggi se-Indonesia. Bener-bener udah kagak habis pikir lagi sumpah deh, rasanya pengen gue banting nih HP, saking emosinya baca laporan intelijen soal jaringan sabu di wilayah Labuhan Batu Raya ini. Ini bukan sekadar berita kriminal biasa yang numpang lewat di TV, ini tuh udah masuk tahap gila. Tahap di mana negara kelihatannya tutup mata dan aparatnya pada keblinger semua. Lo bayangin aja, di Sumatera Utara sana, laporan resminya dari BNN tuh ngasih tahu kalau ada sekitar 1,5 juta warga yang kecanduan dan terjerat sama yang namanya narkoba. Lo paham kagak sih angka segitu gedenya? 1,5 juta nyawa manusia, 1,5 juta masa depan yang hancur berantakan. Dan angka itu ngebuktiin kalau di sana tuh emang pasarnya gede banget buat muterin duit haram dari bisnis narkotika ini. Dan dari semua daerah di Sumatera Utara, kawasan Labuhan Batu Raya yang isinya ada Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, sama Labuhan Batu Selatan, itu udah jadi pusatnya banget. Kawasan itu bukan cuma sekadar tempat numpang lewat doang, tapi udah bener-bener jadi sarang transit, jalur masuk utama, sekaligus pasar distribusi yang super duper gede buat sindikat sabu internasional maupun antar provinsi. Gue baca laporan ini tuh ngerasa kayak, bujuk buneng, ini orang-orang jahat pada nari-nari di atas penderitaan orang miskin. Dan parahnya lagi, banyak oknum aparat sama preman ormas yang malah ikutan nyari makan dari duit haram beginian. Haram banget dah gue pakai bahasa yang ribet-ribet. Bahasa akademisi kayak apa kayak. Gue mau ngomong blak-blakan aja biar semua orang awam yang baca ini paham betul betapa busuknya kondisi di sana. Coba lo pakai logika lo. Masa iya kerjaan polisi yang katanya ngeberantas narkoba tuh malah kelihatan kayak dagelan doang? Mereka tuh doyan banget pamer angka penangkapan yang kelihatannya mentereng, padahal aslinya bodong. Nih gue kasih tahu datanya. Sepanjang tahun 2024 kemarin, Polres Labuhan Batu Selatan tuh kuar-kuar berhasil nanganin 147 kasus dan nangkep 186 tersangka. Wah, kelihatannya hebat banget kan nangkep ratusan orang. Terus di pertengahan tahun 2023, Polres Labuhan Batu juga unjuk gigi nangkep 202 tersangka dari 171 kasus. Tapi, pas lo lihat total barang buktinya, lo bakal ngerasa dibego-begoin parah. Dari 147 kasus di Labuhan Batu Selatan selama setahun penuh itu, total sabu yang disita cuma 547,64 gram doang. Ditambah ganja 10,1 gram, sama ekstasi yang cuma 2 butir doang. Gila kagak tuh? Ratusan orang yang ditangkap itu rata-rata cuma pengecer kere atau pemakai di pinggir jalan yang bawa sabu seiprit doang. Polisi tuh kayak sengaja banget ngejar kuantitas tangkapan cuma buat menuhin target laporan kerja mereka. Padahal bos besarnya dibiarin ngopi-ngopi cantik. Lo lihat aja, kasus tersangka yang inisialnya AHR. Dia ditangkap cuma gara-gara bawa sabu 0,27 gram doang. Terus ada lagi tersangka SL sama SR yang barang buktinya cuma 0,17 gram plus sebiji kaca pirek. Dan ada si Ucok Roy yang ditangkap bawa sabu 2,07 gram. Giliran ditanya dapat barang dari mana, si Ucok Roy nyebut inisial I. Terus si SL dan SR nyebut nama BG alias Buyung sebagai pemasoknya. Polisinya dengan santainya bilang gagal nemuin tuh buronan atau orangnya udah keburu kabur pas digerebek. Ya iyalah kabur, orang pasti udah dibocorin duluan dari dalam. Atau emang sengaja kagak mau ditangkep biar rantainya putus di kroco doang. Ngeselin banget kan? Nah, kebusukan sandiwara tangkap-tangkapan kroco ini makin kelihatan konyol pas tiba-tiba ada tangkapan yang gede banget. Lo dengerin, di bulan Desember 2024 ada satu kurir utama inisial DD ketangkap di Kecamatan Bila Hilir bawa sabu nggak tanggung-tanggung, 20,10 kg sabu, sama 38.686 butir ekstasi. Belum kelar gue ngangang lihat angka 20 kilo itu, kejadian lagi yang lebih parah di bulan Maret 2026, di mana dalam sebulan doang Polres Labuhan Batu bisa nyita 30.253,71 gram alias 30,25 kg sabu sama 30.136 butir ekstasi dari 28 kasus doang. Ini artinya apa? Ini ngebuktiin kalau wilayah Labuhan Batu itu lagi benar-benar kebanjiran barang haram. Pasokannya udah gila-gilaan masuk tanpa ketahuan sama sekali dari awal. Sindikat ini udah punya sistem yang rapi banget buat mecah puluhan kilo sabu itu jadi paketan kecil-kecil ke jalanan tanpa kecium intelijen. Makanya gue kesel, selama ini intelijen polisi kerjanya ngapain aja sampai barang puluhan kilo bisa lolos berulang kali.
Kalau lo nanya gimana caranya barang segitu banyak bisa masuk, jawabannya gampang banget. Jalur tikus dan pesisir pantai yang kagak dijagain benar-benar. Sindikat ini pinter banget manfaatin peta daerah Labuhan Batu. Mereka jadiin pesisir pantai timur, terutama daerah Sungai Sakat di Kecamatan Bila Hilir, sebagai pelabuhan gelap buat masukin barang. Wilayah pesisir timur Sumatera Utara ini emang rute kesayangan jaringan internasional buat masukin barang dari perairan Selat Malaka sama Malaysia. Di sana itu muara sungainya tenang, pengawasannya minim banget. Jadi kapal-kapal nelayan kayu yang ukurannya kecil bisa dengan enaknya bongkar muat puluhan kilo sabu tanpa ngelewatin pengecekan petugas bea cukai sama sekali. Labuhan Batu tuh benar-benar ibarat rumah yang pintu belakangnya dibiarin ngablak gitu aja. Nah, abis barangnya masuk dari laut, barang-barang itu dijemput sama koordinator logistik. Contohnya ada aktor inisial GM dari Tanjung Balai Asahan atau AM dari Sungai Sakat. Terus barang itu dikirim lagi pakai kurir jalanan ke pusat kota buat dijual. Daerah pusat keramaian kayak Kecamatan Rantau Utara sama Rantau Selatan itu dijadiin pasar utama mereka. Kawasan kumuh yang padat penduduk kayak Kelurahan Padang Matinggi sama Kampung Lalang itu udah jadi langganan digerebek, karena disitulah sentra jual beli sabu ecerannya. Sindikat ini emang kurang ajar. Mereka sengaja nyampur sama orang-orang biasa di pemukiman miskin biar aktivitas jualan narkobanya ketutup sama rutinitas harian warga. Jadi samar gitu loh. Terus buat tempat sembunyi, mereka manfaatin daerah perkebunan kelapa sawit yang luas banget, kayak di Kecamatan Torgamba sama Kota Pinang. Rumah-rumah yang misah-misah dan jauh dari keramaian di kebun sawit itu dijadiin tempat transit buat mecah barang sebelum disebar lagi ke provinsi lain kayak Riau atau Jambi. Benar-benar terencana rapi banget kan? Tapi lo tahu nggak siapa dalang-dalang di balik semua kehancuran ini? Dulu, sebelum tahun 2021, peredaran sabu di sana itu dikuasai mutlak sama satu bandarakus bernama Firman Pasaribu alias Man Batak. Ini orang sintingnya minta ampun. Dia doang bisa nyalurin sabu sampai 5 kg setiap bulannya. Di saat warga sekitarnya pada hidup melarat, si Man Batak ini malah pamer kekayaan hasil jual sabu. Untungnya aparat berhasil nangkep dia dan jerat dia pakai hukum pencucian uang. Harta yang disita dari dia itu bikin mata melotot. Ada 14 sertifikat tanah yang luasnya lebih dari 13 hektar, 4 unit rumah mewah, belum lagi mobil-mobil mejeng kayak Jeep Rubicon, Pajero, Expander, sama JR-V. Plus duit tunai ratusan juta di bank. Akhirnya si Man Batak ini divonis penjara seumur hidup. Gue kira masalah kelar dong pas bosnya masuk bui. Ternyata salah besar. Posisi bos mafia langsung digantiin sama orang baru yang lebih licik dan lebih susah ditangkap. Inisialnya CN, alias Chunwa atau sering dipanggil Edi. Si Edi ini kagak mau norak kayak Man Batak yang pamer harta sana-sini. Dia tuh pinter banget muter otak. Dia nyembunyiin bisnis sabunya di balik bisnis jualan minuman beralkohol yang kelihatannya legal dan sah. Lewat bisnis palsu itu, dia bisa nyuci duit hasil jual sabu seolah-olah itu duit keuntungan dari perusahaannya. Gara-gara kedok jualan minuman ini, si Edi punya muka yang bersih di depan publik dan susah banget disentuh hukum. Dia juga nggak pernah mau nyentuh barang haramnya langsung. Jadi kalau ada kurirnya yang ketangkep polisi, dia tinggal bantah seenak jidat, pura-pura nggak kenal dan ngerasa aman-aman aja selama 5 tahun terakhir ini. Bikin enak banget kan ngelihat orang jahat bisa melenggang bebas gitu aja? Tapi dari semua kebusukan ini, ada satu cerita yang bikin gue benar-benar naik darah. Emosi gue sampai ke ubun-ubun. Lo harus kenal sama nama bajingan yang satu ini, Khairul Arifin Hasibuan alias Dede Kunto. Ini orang bukan preman kaleng-kaleng. Dia itu residivis kelas berat jebolan penjara yang pengamanannya paling ketat se-Indonesia, Lapas Nusa Kambangan. Dia baru aja bebas bulan Februari 2024 setelah dihukum 8 tahun. Bukannya tobat, malah makin menjadi-jadi kelakuannya. Yang bikin gue ngerasa geli campur jijik, si Dede Kunto ini seenaknya jualan nama bapaknya yang udah almarhum, Lukman Hasibuan, yang dulunya mantan anggota DPRD Labuhan Batu fraksi PDI Perjuangan periode 1994-1999, cuma buat nyari muka dan narik dukungan dari warga kampung. Berbekal nama bapaknya itu, dia langsung nyalonin diri dan kepilih jadi Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya Kabupaten Labuhan Batu buat periode 2024-2029. Coba lo bayangin, mantan napi narkoba dari Nusa Kambangan tiba-tiba jadi Ketua Ormas. Padahal menurut laporan intelijen, jabatan Ketua Ormas itu cuma akal-akalan dia doang buat nyamar dan nutupin kerjaan aslinya sebagai bandar sabu. Pakai kedok seragam ormas dan bawa-bawa massa, si Dede ini bisa dengan leluasa monopoli wilayah jualan sabu, nakut-nakutin saingan, dan nyebar teror ke masyarakat tanpa takut dicurigai polisi soal narkoba. Bener-bener licik kagak ada obatnya. Kekejaman si Dede Kunto ini akhirnya meledak dan nunjukin betapa gagalnya negara ngelindungin orang benar. Ada seorang jurnalis media online yang berani banget, namanya Junaidi Marpaung. Si Junaidi ini vokal banget nulis berita ngebongkar soal betapa gilanya peredaran narkoba sama BBM ilegal di daerah situ. Gara-gara nulis kebenaran, keluarganya dikirimin ancaman pembunuhan terang-terangan lewat akun Facebook bodong. Puncaknya kejadian di tanggal 21 Maret 2024. Di daerah Talaksimin, rumah si Junaidi Marpaung ini diserang dan dibakar habis pakai bom molotov.
Dan lo tahu siapa dalang di balik pembakaran biadab ini? Ya si ketua Ormas Narkoba tadi, Dede Kunto. Dia nyawa pengecer sabu anak buahnya yang namanya Endar Muda Siregar. Dibayar 15 juta rupiah buat ngeksekusi pembakaran rumah jurnalis itu. Sumpah ya, ini tuh potret nyata betapa hukum rimba udah berkuasa di sana. Sindikat sabu ini ngebuktiin kalau mereka berani pakai kekerasan mematikan secara terang-terangan buat ngebungkam siapa aja yang berani buka mulut. Dan polisinya kelihatan telat banget atau mungkin emang ogah-ogahan buat nyium pergerakan mereka. Kepercayaan masyarakat ke aparat udah hancur lebur ngelihat preman berseragam ormas yang jadi bos narkoba dibiarin bebas ngebakar rumah orang. Dan kalau lo mikir, kenapa polisi kayaknya mandul banget ngadepin Dede Kunto sama si Edi? Jawabannya bikin gue pengen muntah. Duit suap pelicin. Integritas polisi di Labuhan Batu itu patut dipertanyakan banget, gara-gara ada pengakuan langsung dari dalam sindikatnya sendiri. Ingat kan nama Endar Muda Siregar, pengecer yang disewa 15 juta buat bakar rumah wartawan tadi? Nah, si Endar ini akhirnya ditangkap tanggal 7 Mei 2024 sama polisi karena kedapatan bawa 14,1 gram sabu, sama duit tunai 41,5 juta rupiah. Terus, pas bulan Januari 2025, si Endar ini divonis hukuman 7 tahun penjara sama Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Tiba-tiba, dia bikin geger se-Indonesia. Gara-gara dari balik jeruji besi, dia ngerekam video yang akhirnya viral kemana-mana. Di video itu, si Endar ngamuk dan ngebongkar semua rahasia kotor polisi di sana. Dia ngaku secara detail kalau selama ini dia selalu bayar pajak liar, alias uang keamanan ke oknum Satres Narkoba Polres Labuhan Batu sebesar 160 juta setiap bulannya. 160 juta per bulan coy. Duit haram itu dia setor rutin tiap tanggal 10. Dia bahkan ngerinci jatah-jatah pembagian duit itu. 80 juta langsung masuk kantong kepala satuan, Kasat, Narkoba. 20 juta buat kepala unit, Kanit. Dan sisa 8 juta buat tim operasional di lapangan. Si Endar ini saking nekatnya sampai berani nantangin Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, sama Divisi Propam buat ngecek sendiri bukti transfer dari bank dia ke perwira yang inisialnya R. Gila banget kan? Aparat yang digaji pakai duit pajak rakyat buat nangkep penjahat malah diam-diam ngeruk duit ratusan juta setahun dari bandar narkoba. Gara-gara video viral ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan sampai turun gunung dan nyuruh Propam meriksa habis-habisan semua oknum dari Kasat Narkoba sampai Kapolres Labuhan Batu. Kompol Siti Rohani Tampomolon juga langsung cuap-cuap, bilang kalau Polri kagak bakal nerima pengkhianatan model begini. Tapi ya tetap aja, ini ngebuktiin omongan intelijen kalau di Polres sana emang ada perlindungan yang udah jadi budaya. Polisi yang harusnya ngeberantas malah berubah jadi backingan kartel narkoba. Makanya wajar aja, operasi polisi bertahun-tahun di sana nggak pernah bisa numpas bandar gedenya, karena mereka emang pelihara itu bandar buat jadi mesin ATM bulanan mereka. Parahnya lagi, ada informasi yang super nyebelin dari pengacara Dede Kunto yang bilang kalau di awal Oktober 2024 kemarin, bos besar inisial CN alias Edi itu diduga bebas banget nyelonong masuk ke dalam ruang tahanan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, cuma buat nemuin si Dede Kunto yang lagi dikerangkeng. Katanya si Edi datang ke sel buat ngancem dan neken batin Dede, biar tetap bungkam dan nurut sama aturan kapitalisme mafia mereka. Ya ampun, kalau ini sampai beneran terjadi, berarti markas polisi di sana itu udah kayak lobi hotel bintang 5 buat para mafia, bebas keluar masuk tanpa hambatan. Gimana mau berantas narkoba kalau penjara aja bisa ditembus pos kartel? Yang makin bikin dada gue nyesek sampai pengen nangis tuh pas ngeliat kondisi masyarakat kecil di sana. Sindikat keparat ini tuh bener-bener manfaatin kemiskinan warga Labuhan Batu buat ngejalanin bisnis kotornya. Data ekonominya ngenes banget. Di tahun 2024, angka pengangguran di sana nyentuh 7,84%. Ada lebih dari 42.450 jiwa yang hidupnya melarat banget di bawah garis kemiskinan. Buat makan aja susah, karena pengeluaran mereka sebulan di bawah 556.900. Nah, di tengah kemiskinan yang mencekik itu, tawaran dari bandar narkoba ini kelihatan kayak dewa penolong buat warga miskin. Padahal itu jebakan maut. Kerja halal susah dicari, sementara bandar sabu ngejanjiin duit gedenya kagak masuk akal. Lo ingat kurir inisial Dede yang ketangkap towa sabu 20 kilo di laut tadi? Lo tahu nggak dia diupah berapa? Dia dijanjikan duit tunai 48 juta buat nganterin sabu itu. Hitungannya dia dibayar 2 juta buat setiap bungkus yang dia bawa. Duit 48 juta buat orang miskin itu setara nyambung hidup bertahun-tahun. Mereka ngambil risiko hukuman mati cuma demi nyambung napas. Sementara bos besarnya dapat 80% margin keuntungan bersih murni yang dijadiin rumah sama modal bisnis. Orang miskin di bawah cuma dapat remahan sisa yang harus dibayar pakai nyawa. Ada satu kutipan dari pengedar eceran yang bikin gue sedih banget. Pas ditanya kenapa mau jualan sabu, dia jawab gini, "Bagaimana lagi bang? Usaha nggak ada. Selamat syukur, nggak selamat apa boleh buat." Ya Tuhan, mereka itu udah saking putus asanya, sampai ngerasa nyawa mereka tuh kagak ada harganya lagi. Siap dijadiin tumbal sama bos-bos sindikat yang gampang ngebuang mereka ke penjara.
Kesimpulannya udah jelas sejelas-jelasnya. Kondisi di Labuan Batu ini udah kronis, udah masuk zona merah. Krisis berat yang nggak bisa dibiarin. Mereka bukan lagi pasar kecil, tapi udah jadi hub logistik sabu skala raksasa dengan tangkapan sampai di atas 30 kg yang ngebuktiin jalur pesisirnya jebol. Kegagalan aparat Polres sana udah parah banget. Mereka cuma muter-muter nangkap kurir sama pemakai, sementara para bos terus lolos gara-gara sistemnya udah korup penuh suapan ratusan juta tiap bulan. Sindikatnya juga makin congkak, berani pakai ormas buat nakutin warga dan bakar rumah wartawan. Polisi lokal udah kagak bisa diandalin sama sekali buat nyelesain masalah segede ini. Gue cuma berharap Mabes Polri dari pusat, Propam, Bareskrim, barengan sama PPATK berani turun tangan langsung ke sana. Periksa semua tabungan, harta kekayaan, mutasi bank dari Kasat sampai Bintara di Polres Labuan Batu Raya selama 5 tahun terakhir. Usut tuntas duit haram mereka. Terus Bareskrim harus segera nangkap bos gede si CN alias Edi itu. Obrak-abrik bisnis minuman beralkoholnya yang dipakai buat nyuci duit. Miskinkan dia sampai ke akar-akarnya persis kayak hukuman buat Siman Batak dulu. Dan tolong banget, perairan Sungai Sakat sama pantai timur Labuan Batu itu dijaga ketat. Tutup jalur masuk sabunya dari hulu dan kasih pekerjaan halal buat orang-orang miskin pesisir biar mereka nggak terus-terusan dipaksa jadi kurir tumbal cuma karena kagak bisa makan. Tolonglah negara benar-benar bertindak, jangan cuma omdo. Kasihan 1,5 juta nyawa di sana yang terus dikorbanin demi kerakusan mafia keparat.